Istri sekarang kewajiban istri pada suami. Jadi kesimpulannya apa? Hak suami yang menjadi kewajiban istri. Kalau Imam Ghazali menyimpulkan haknya ya naurikin, ya sebagaimana budak. Karena memang perempuan itu budak bagi suaminya. Ya, dalam kono ini tidak hakiki ya. Nek dibudak tak didol menjual istrinya, ya enggak ada jual beli. Maksudnya kepatuhannya itu total, mutlak. Setiap apa yang diminta suami dari dia, asalkan tidak ada maksiatnya, itu wajib dipenuhi. Hadisnya banyak. 1. Jika ada perempuan meninggal dunia, ketika dia meninggal ini suaminya ridho, maksudnya suaminya rela, maksudnya aja diarani bojone mati terus seneng ngono. Ya gak. Rela maksudnya tidak selama ini dia berbakti, bisa taat kepada. Jadi di mana ada istri kok meninggal suaminya ridho terhadap dia karena telah memenuhi hak kewajibannya, maka si istri yang meninggal itu masuk surga. Dulu ada pada zaman Nabi ada seorang suami mau menempuh perjalanan, berpesan kepada istri, "Dek, jangan turun ke lantai 1 karena mereka ini suami istri tinggal di lantai 2. Jangan turun ke lantai 1 ya." Terus suami pergi berangkat. Lah ayahnya perempuan ini di bawah. Ada kabar sakit. Karena sakit si istri ini tadi alias anak perempuannya yang sakit ini tidak langsung turun nengok bapaknya, tapi minta nyuruh orang menanyakan ke Nabi, "Bolehkah saya turun?" Sedangkan suami saya berpesan jangan turun. Meskipun pesannya suami jangan turun dari lantai atas, itu umum, tidak ada alasannya. Sekalipun ayahmu sakit, tidak ada itu. Nah, Nabi menjawab, jangan. Kalau suami kamu bilang jangan turun, ya jangan turun. Patuhi saja. Ayahnya jatuh sakit terus meninggal. Si perempuan suruh orang lagi bilang ke Nabi, saya minta diizini untuk nengok ayah yang meninggal. Nabi tetap melarang. Sampai ayahnya dikuburkan, si anak tidak pernah melihat ayahnya lagi. Nah, setelah itu Nabi utusan orang untuk menemui si perempuan, mengabarkan kepada perempuan, bilang pada perempuan itu bahwa Allah mengampuni dosa ayahnya yang baru meninggal. Karena apa? Karena si istri, si perempuan ini, anak perempuan patuh pada suaminya. Jadi kepatuhan istri kepada suami itu menghapus dosa bapak si perempuan itu. Hasil didikannya tentu saja itu. Hadis lagi yang ketiga, asalkan perempuan sudah sholat fardu, sudah 5 waktu, sudah puasa Ramadan, dia menjaga kelaminnya dan patuh pada suami, itu sudah bisa masuk surga. Berarti apa? Ya ibadahnya, kunci surganya hanya sholat 5 waktu. Sunat-sunat gak usah. Puasa Ramadan, puasa sunnah gak usah. Asalkan tambah 2, menjaga alat kelaminnya dan patuh pada suami. Itu surga sudah di tangan itu. Bahkan Nabi di sini menggandeng patuh pada suami itu dirangkai dengan rukun Islam, ono sholat dan puasa.
Itu berarti apa? Menyiratkan setara, hampir setara. Kata Nabi lagi, hadis yang keempat, perempuan itu tugasnya berat. Dia hamil, lalu melahirkan, lalu menyusui, lalu mengasuh anak-anaknya. Asalkan dia tidak membantah suami, maka dia akan masuk surga. Berikut musola tempat dia sholat, ikut masuk surga. Jadi ini hanya perempuan, tugas alamiahnya perempuan dilaksanakan dengan baik, ditambah patuh suami, ya, itu sudah membuatnya masuk surga bersama musola tempat dia sholat, kamar sholatannya dia itu katut kabeh, sampai sajadahe, keramike, ngono kentenge barang katut. Engko ndak elik. Lho, kamar sholatannya nanti masuk surga gitu. Itu jadi monumennya dia. Maksudnya katut sampai tempat sholatnya, tidak hanya manusianya. Hadis yang ke-45, Nabi nengok neraka, ternyata penghuninya mayoritas perempuan. Ini cerita Nabi kepada perempuan pada masanya. Kaget para perempuan itu, kenapa kok di neraka mayoritas perempuan? Dijawab Nabi, karena suka melaknat, suka maidu perempuan itu. Terus mengkufuri atau istilahnya tidak bersyukur, berterima kasih kepada suami. Jadi senengane maidu, moyoi, serba kurang. Nah, itu menjadikan neraka penuh dengan perempuan. Hadis yang ke-6, sebaliknya saya nengok surga, perempuan minoritas, banyak laki-lakinya di surga. Terus ditanyai, lah terus perempuannya di mana? Lah tadi di neraka. Kan di surga minoritas perempuan itu. Nah, kenapa kok begitu? Ditambahi alasan di sini karena perempuan sibuk dengan dua benda merah, yakni emas, perhiasan, dan pakaian yang indah. Jadi karena dia suka materi duniawi. Hadis ke-7, ada perempuan gadis datang ke Nabi, wahai Nabi, saya gadis sedang dikhitbah, dipinang. Sebetulnya tidak suka menikah saya itu, tapi saya ingin belajar dulu seandainya menikah. Apa hak suami yang menjadi kewajiban istri jika sudah menikah? Dijawab Nabi, kalau saja dari ujung rambut sampai ujung kaki suami itu ada nanahnya. Jadi nanah di tubuh suami mulai ujung rambut sampai ujung kaki, terus istrinya dia itu menjilatinya. Nanah berarti jijik, menjilati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kok mau dia seperti itu? Itu masih belum dianggap memenuhi rasa setara dengan terima kasih. Jadi yang dilakukan dengan menjilati nanah di tubuh suami dari ujung rambut sampai ujung kaki itu belum setara dengan rasa syukurnya, belum memenuhi terima kasihnya istri pada suami. Si kaget ini si gadis, loh, lah kalau begitu saya jadi nikah apa tidak Nabi? Jawab Nabi, tidak apa-apa, nikah saja, nikah lebih baik. Cah wedok saiki diomongi, kula nembe dilamar kula tampi apa tidak Pak Yai gitu.
Dijawabnya Pak Yai, ya dengar hak kewajiban istri itu seandainya ada nanah ujung rambut terus kamu jilati, itu masih belum cukup untuk mengungkapkan terima kasih pada suami. Hah? Gak sido. Lah terus nggih pacaran mawon. Hubungan tidak, akhirnya ya tidak menikah. Wah, itu. Ada perempuan, ini hadis yang ke-8, ada perempuan dari tanah Khotham kepada Nabi bilang, matur saya perempuan jomblo tidak punya suami dan ingin menikah. Kewajiban saya apa terhadap suami? Dijawab oleh Nabi, hak suami yang menjadi kewajiban istri itu jika suami menginginkan, maksudnya ingin hubungan seksual, sementara dia si kamu istri itu sedang di mana ini? Di atas punggung onta, tidak boleh menolak. Jadi hak suami boleh meminta dilayani meskipun di atas punggung onta. Tidak terbuka. Ya onta, maksudnya ada onta yang ada apa sekedupnya, ada rumahnya. Kan punggung onta bisa ditaruhi rumah-rumahan gitu kan gitu. Supaya tidak kepanasan, kehujanan ya. Ya kayak mobil kan ora roda tok tapi ana apa sih bodine, jadi yang jero ana kamare. Nah itu tidak boleh menolak. Kowe gelem ngono menawa nek paham nggih purun, nah siap teng pundi mawon ngoten kok kula nggih pengen gitu. Itu tadi hadis-hadis itu membuktikan bahwa kepatuhan istri kepada suami itu mutlak, ya total, yang hanya dibatasi oleh apa? Mimala maksiata, asal tidak maksiat saja. Wa min haqqihi lan iku setengah